Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai komplikasi penderita diabetes mellitus ya. Di video sebelumnya saya sudah share langsung ya bagaimana saya melakukan penyuluhan bagi penderita prolanis di praktek saya ya. Nah, di sini adalah ini bahan PowerPoint-nya ya. Bila kamu ingin mempunyai bahan ini, bisa kamu inbox saya melalui deskripsi di bawah ini ya. Oke teman-teman, oke kita mulai ya. Nah teman-teman, apa yang dimaksud dengan komplikasi? Komplikasi adalah dalam bahasa kedokteran adalah sebuah perubahan yang tidak diinginkan dari sebuah penyakit, kondisi kesehatan atau terapi ya. Jadi ini tidak diinginkan. Jadi seharusnya penyakit, misalnya ada sebuah penyakit, ini tidak seharusnya terjadi kalau misalnya terkontrol ya. Penyakit ini dapat memburuk dan menunjukkan jumlah gejala yang lebih besar atau perubahan patologi yang menyebar ke seluruh tubuh atau berdampak pada sistem organ lainnya. Jadi yang kena itu bukan hanya satu organ, jadi beberapa organ ya. Nah, komplikasi ini ada dua macam ya, ada yang akut dan kronis. Kalau akut ini adalah komplikasi yang tiba-tiba dalam waktu yang singkat ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya komplikasi kronis adalah komplikasi yang jangka waktunya panjang ya. Jangka pendek atau akut. Contohnya adalah hipoglikemia, ketoasidosis, dan HSS ya. Kita bahas satu persatu. Apa itu hipoglikemia? Hipoglikemia ini dapat terjadi pada penderita diabetes walaupun dia kadar gulanya tinggi bisa mengalami namanya kadar gula yang sangat rendah ya. Jadi ini bisa terjadi akibat dari memakan obat gula ya. Jadi turunnya kadar gula darah yang sangat rendah ini biasanya di bawah 80 ya. Jadi kalau misalnya di bawah 80, gejalanya adalah penglihatan kabur, jantung berdetak cepat, sakit kepala, tubuh gemetar, keringat dingin dan pusing. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada penderita diabetes mengalami gejala ini, pertolongan pertama adalah meminum air teh manis ya atau permen ya. Jadi bisa juga sangat rendah sekali sampai minum teh manis pun tidak bisa karena dia mengalami penurunan kesadaran ya. Biasanya dia seperti pingsan gitu ya. Jadi pertolongannya itu ya datang ke fasilitas kesehatan dan akan diberi cairan glukosa 40% ya. Nah, komplikasi akut itu yang kedua adalah namanya ketoasidosis. Ketoasidosis ini adalah kondisi kegawatan medis akibat peningkatan kadar gula yang terlalu tinggi ya. Jadi terlalu tinggi itu bisa sampai di atas 500 gula darahnya ya. Ini adalah komplikasi diabetes yang terjadi jika tubuh tidak dapat menggunakan gula atau glukosa sebagai sumber bahan bakar sehingga tubuh mengolah lemak. Dengan pengolahan lemak ini akan menghasilkan zat keton sebagai sumber energinya ya, tapi zat ketonnya ini berlebihan. Jadi teman-teman, kalau penderita gula darah, penderita gula itu, gulanya itu tidak bisa masuk ke sel. Jadi karena tidak bisa masuk ke sel, ya si sel itu tidak bisa menggunakan energinya menggunakan gula. Ya, jadi gulanya itu lewat saja di darah ya, nempel-nempel dia di sel darah merah. Dia tidak bisa masuk ke sel karena si sel itu perlu energi untuk metabolisme selnya. Jadi dia memakai lemak untuk energinya ya. Karena berlebihan, jadi kalau pengolahan lemak ini yang dihasilkan adalah zat keton. Kalau misalnya berlebihan, ya ini akan mengakibatkan ketoasidosis ya. Tapi kalau misalnya lain halnya misalnya orang yang berpuasa ya. Orang yang berpuasa pun tenaganya itu diambil dari lemak. Tapi orang yang puasa itu ketonnya itu nggak berlebihan, jadi tidak masalah bagi tubuh dia ya.
Jika tidak segera mendapatkan penanganan medis, kondisi ini akan menimbulkan penumpukan zat asam yang berbahaya dalam darah. Jadi keton yang berlebihan ini, asam dalam tubuhnya itu akan berlebihan sehingga mengakibatkan dehidrasi, koma, sesak napas, bahkan kematian ya. Jadi dia kekurangan cairan ya karena berlebihan ketonnya, koma, penurunan kesadaran ya. Nah, yang berikutnya adalah HHSS. HHS maksud saya. HHS. Hyperosmolar hyperglycemic state. Ini biasanya dialami oleh penderita yang kadar gulanya juga sangat tinggi. Ya, ini kematiannya bisa 20%. Gejalanya itu bisa kejang, ya, haus yang sangat berat, kejang, lemas, gangguan kesadaran, bahkan koma. Nah, ini kondisi yang akut ini adalah komplikasi akut ini dapat mengakibatkan kematian. Nah, yang kedua adalah komplikasi yang kronis ya, jangka panjang. Berarti dia perlu waktu yang cukup lama yang mengakibatkan terjadinya kerusakan organ. Komplikasi diabetes kronis itu terjadi ketika diabetes mellitus sudah mempengaruhi mata terganggu, jantung, ginjal, kulit, saluran pencernaan, dan saraf. Apa aja komplikasinya? Kita lihat ya, dari dia hampir semua organ bisa rusak kalau misalnya kadar gulanya tidak terkendali ya. Jadi kalau pada gangguan mata ada retinopati diabetik namanya, kerusakan ginjal nefropati diabetik, kerusakan saraf neuropati diabetik, masalah kaki dan kulit, stroke, serangan jantung, dan penyempitan arteri. Kita bahas satu-satu ya. Gangguan pada mata atau retinopati diabetik. Diabetes itu dapat merusak pembuluh darah di retina. Kondisi ini disebut dengan retinopati diabetik dan berpotensi menyebabkan kebutaan. Jadi bisa buta ya teman-teman kalau misalnya kadar gulanya tidak terkontrol. Pembuluh darah di mata itu rusak karena diabetes. Juga meningkatkan resiko gangguan penglihatan seperti katarak dan glaukoma. Jadi bisa timbul penyakit baru seperti katarak, glaukoma ya. Glaukoma itu adalah tekanan tinggi pada mata. Deteksi dininya kita misalnya dan pengobatan retinopati secepatnya dapat mencegah menunda kebutaan. Kerusakan pada ginjal atau nefropati diabetik. Nefropati diabetik adalah komplikasi yang menyebabkan gangguan pada ginjal ya. Kondisi ini akan menyebabkan gagal ginjal bahkan berujung pada kematian jika tidak ditangani dengan baik. Saat terjadi gagal ginjal, penderita harus melakukan cuci darah rutin atau transplantasi ginjal. Jadi teman-teman jangan percaya bahwa kalau makan obat ginjal jadi rusak, justru kebalikannya. Kalau nggak makan obat justru akan merusak ginjal. Jadi teman-teman jangan takut untuk memakan obat gula ya. Karena dengan kamu makan obat gula, kerusakan ginjal itu akan terhindari ya. Nah, berikutnya adalah kerusakan saraf atau neuropati diabetik. Tingginya kadar gula darah dapat merusak pembuluh darah dan saraf di tubuh terutama kaki ya. Biasanya terjadi bila tingginya kadar gula ya, sehingga maupun karena penurunan aliran darah menuju saraf. Rusaknya saraf akan menyebabkan gangguan sensorik ya, misalnya kesemutan, mati rasa, nyeri ya. Nah, kerusakan juga dapat mempengaruhi saluran pencernaan yang dapat menyebabkan gastropati. Gejalanya mual, muntah, dan cepat merasa kenyang saat makan. Masalah kaki dan kulit. Gula darah tinggi dapat memudahkan bakteri dan jamur berkembang biak. Makanya kalau penderita diabetes ya, bila masuk kuman itu susah sekali untuk sembuh ya. Terlebih jika penurunan kemampuan tubuh untuk menyembuhkan diri sebagai akibat diabetes. Dengan demikian, masalah kulit dan kaki pun tidak dapat terelakkan. Jika tidak dirawat dengan baik, kaki penderita diabetes berisiko mudah luka dan terinfeksi sehingga menimbulkan gangren atau ulcus diabeticum. Gangren itu artinya kakinya itu menghitam ya.
dan ada luka-luka di daerah kakinya ya. Jadi kalau penderita diabetes sebaiknya menggunakan alas kaki kemana-mana, jangan telanjang kaki. Karena akan menimbulkan luka pada saat terinjak paku atau terinjak batu yang tajam ya. Penanganan luka dan pada kaki penderita diabetes adalah dengan pemberian antibiotik, perawatan luka yang benar, atau bahkan amputasi bila kerusakan jaringannya sudah parah. Jadi amputasi adalah tindakan terakhir bagi penderita diabetes yang mengalami kerusakan pada kaki ya. Biasanya dipertahankan pun susah. Jadi kakinya pun tidak akan berfungsi ya. Kalau tidak ada gunanya, jadi harus dilakukan amputasi. Jadi cara mencegah terjadinya komplikasi. Jadi teman-teman, ini saya tidak menakut-nakuti ya untuk penderita diabetes. Jadi memang adanya komplikasi ini benar adanya ya, bila tidak terkontrol kadar gulanya ya. Jadi prinsip utama penanganan komplikasi diabetes adalah dengan mengendalikan kadar gula darah agar tidak merusak organ tubuh. Jadi sebaiknya penderita diabetes ini harus kontrol setiap bulan kadar gulanya berapa. Nanti diatur oleh dokter berapa dosis yang akan diberikan bagi penderita diabetes ya. Pada BPJS itu ada pemeriksaan rutin ya, pemeriksaan darah rutin, kadar gulanya, HbA1c-nya bagaimana per 3 bulan ya. Penanganan diberikan mencakup pengobatan secara medis, pengaturan gizi, penerapan pola hidup yang sehat untuk penderita diabetes dengan berolahraga. Jadi kalau penderita diabetes itu wajib melakukan olahraga ya teman-teman. Nanti saya akan share PowerPoint-nya ya. Perlunya olahraga itu kenapa perlu olahraga bagi penderita penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes. Semakin baik Anda mengelola kadar gula darah dan tekanan darah dan kadar lemak darah, semakin rendah resiko terjadinya komplikasi diabetes mellitus ya. Jadi harus terkontrol ya kadar gulanya ya. Anda dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan rutin ke dokter agar penyakit diabetes dapat dikelola dengan baik. Pola makan nih perlu juga teman-teman bagi penderita diabetes itu ya, harus memakan makanan yang karbohidratnya rendah ya. Hindari tepung-tepungan ya, atau yang manis-manis ya. Dan penerapan pola hidup sehat dengan cara rajin berolahraga, menjaga berat badan nih. Pada penderita diabetes, menjaga berat badan itu sangat penting ya. Karena dengan adanya kegemukan, itu sensitivitas reseptor insulin itu ya berkurang ya. Jadi dengan berat badan itu kalau bisa sesuai dengan body massa index yang normal ya. Sudah saya pernah bahas sebelumnya ya. Di video saya ya. Dan menghentikan kebiasaan merokok serta menghindari peningkatan tekanan darah dan kolesterol. Jadi kalau diusahakan penderita diabetes itu tekanan darahnya itu normal, kolesterolnya juga normal. Akan mendukung Anda untuk tetap sehat dan menurunkan resiko terjadinya komplikasi diabetes mellitus. Oke teman-teman, terima kasih. Ini bahan tentang komplikasi pada penderita diabetes. Mudah-mudahan ini videonya bermanfaat bagi kamu. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.